Aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar dengan topik Kurikulum Merdeka. Kali ini yang akan dibahas adalah mengapa kurikulum perlu berubah. Masih bersama Ibu Shirley Manarata, gurunya anak-anak STAR. Kali ini kita akan simak ya paparannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu kurikulum. Kurikulum sejatinya sebagai jantungnya pendidikan. Pengertian kurikulum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19 yang berbunyi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pada buku Basic Principle of Curriculum yang ditulis oleh Ralph Tyler, terdapat 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan, lalu konten, metode dan cara, serta evaluasi. Lalu, bagaimana sih kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa yang akan datang. Lalu, fungsi kurikulum itu apa? Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum juga merupakan pedoman guru dan peserta didik agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Lalu, mengapa kurikulum perlu berubah ya? Kurikulum perlu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, agar kebutuhan belajar peserta didik dapat terpenuhi, dan yang terakhir, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa yang akan datang. Perlu diketahui, perkembangan pengetahuan dan teknologi pada masa sekarang sangatlah pesat. Dengan begitu, pembelajaran yang dilaksanakan secara konvensional akan terasa sangat membosankan untuk peserta didik. Oleh karena itu, perubahan kurikulum sangatlah dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran lebih berpihak kepada peserta didik. Setelah kita melihat pemaparan tadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama, kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum bersifat dinamis dan diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi masa kini dan masa yang akan datang. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan peserta didik harus dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.